guys, it's me again, Martini Chang. I'm the founder of Education Overseas Services. Oke, hari ini aku mau ngobrol langsung dengan student aku yang besok mereka akan terbang ke Kanada. Nah, gimana mereka bisa sampai pada posisi ini untuk meraih impian mereka? Pastinya nanti simak obrolan seru aku sama mereka ya. Oke, stay tune. Hai guys, with me again Martini Chang. Oke, hari ini aku ada bersama dua teman aku yang sebentar lagi mau terbang ke Kanada. Sebenarnya mereka adalah student EOS guys, jadi tapi di EOS tuh kalian akan berasa kayak family, ya nggak? Oke, kenalin dulu dong. Siapa ini? Nama aku Aisyah, sama ini suami Ali. Oke, jadi Kak Aisyah ini guys sudah dapat visa studi untuk di Kanada. Rencananya mau kuliah di Humber College, Toronto. Humber College, Toronto. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit programnya apa? Program yang aku ambil itu 1 year program di 3D modeling and visual effect. Wow, 3D modeling and visual effect. Yeah. Nice program ya. Oke, nah seperti yang kita tahu pengambilan jurusan tuh biasanya disesuaikan dengan background kita nih ketika kita sudah mempunyai job gitu. Demikian juga dengan Kak Aisyah ini, mungkin bisa diceritakan sedikit lah ya, kenapa tertarik mengambil program ini gitu, atau backgroundnya apa sih kira-kira gitu? Karena tertarik ngambil program ini karena background aku sebelumnya kan desain interior, jadi untuk 3D modelingnya mungkin masih align gitu sama background aku. Terus untuk visual effectnya kayaknya ya asik aja ya kalau kita bisa ambil skill yang lain gitu soal visual effect kayak gitu-gitu, kan masih berhubungan sama art, masih sesuai sama fashion. Oh iya, oke, benar. Jadi ini suka ngedesain lah ya ceritanya ya. Iya betul. Oke. Nah, sebelum itu nih, mungkin back to ini yang pertanyaan basicnya ya. Kenapa pilih Kanada? Kok nggak negara lain nih? Kan banyak nih negara lain ya, kayak negara Austria, Amerika ya kan. Kalau misalnya buat menempuh pendidikan lagi nih, contohnya gitu. Iya sih, kayak apa? Banyak pilihan waktu itu juga, tapi akhirnya milih Kanada karena faktor pertama yang paling memudahkan aku itu bahasanya. Jadi kan kalau English kita udah familiar gitu, udah belajar dari sekolah dari kecil, nggak terlalu yang baru belajar. Dengan itu pasti lebih affordable juga karena kita nggak harus ambil course bahasa lagi. Jadi selain memudahkan juga masih terbilang affordable gitu sih buat Affordable juga lah ya, jadi istilahnya nggak perlu mempelajari bahasanya lagi. Iya, betul. Terus memang kalau kuliah di Kanada itu memang termasuk lebih affordable dibanding negara-negara lain. Nah, nanti kalian bisa minta checklistnya ke aku pastinya untuk tuition fee yang affordable tuh apa, banyak gitu, karena kan kita kerjasama dengan banyak kampus lah di Kanada gitu, ya nggak? Yeah. Nah, oke. Pemilihan program udah, terus mungkin latar belakang. Tadi kan cerita kalau misalnya backgroundnya ada di arsitek ya? desain interior. Desain interior ya. Nah, desain interior. Nah, ngerjain apa sih sebenarnya? Kalau desain interior itu biasanya ya kita ngerjain interior pastinya. Ada furniture. Furniture. Gitu, ya. Jadi kerjaan Kak Aisyah ini sebelum berangkat ini ngapain? Sebelumnya sempat di konsultan arsitek dan interior, tapi yang sebelumnya banget ini aku ngajar sebagai asisten dosen. Wow, asisten dosen guys. Jadi ini menunjukkan bahwa semua pun bisa punya impian ke Kanada, semua bisa punya impian untuk istilahnya upgrade skill
istilahnya begitu ya. Jadi nggak terbatas hanya golongan tertentu aja gitu. Ini Kak Aisyah bukti nyatanya. Oke, nah kira-kira keinginan itu udah terpendam berapa lama ke Kanadanya ini? Ke Kanadanya. Atau planning-planningnya lah, jadi biar teman-teman juga bisa punya estimasi kayak timelinenya sekian gitu-gitu. Kalau bersihnya kayak dari pengen mulai dari ambil langkah itu setahun sih Kurang lebih prepare-nya Iya. berarti 1 tahun ya? setahun. Oh, oke, lumayan lah ya. Itu apa aja kira-kira sih yang di-preparein? Pasti nomor satu itu ambil ini sih tes bahasa Inggris, karena kan untuk apply college-nya itu butuh tes bahasa Inggris. Terus habis itu Tesnya pakai apa ini Kak Aisyah nih? Kan banyak nih, soalnya teman-teman ada yang nanyain, aduh bahasa Inggris aku masih kurang nih. Kira-kira ada tips atau mungkin apa gitu yang kira-kira buat teman-teman gitu? kalau misalnya belum pernah IELTS, bisa sih banyak ada pilihan. Kalau aku kemarin pakainya Duolingo karena menurut aku juga praktis, karena kan di rumah terus Jadi bisa dari mana aja. fleksibel. Jadi tesnya itu kalau Duolingo tuh online test gitu. Iya, benar. Dan secara mungkin dari biaya dan tingkat kesulitan gimana? Biayanya pasti lebih murah daripada ambil IELTS, tapi kalau mau coba untuk ambil IELTS ya nggak apa-apa Nggak juga. masalah, jadi Nggak banyak masalah caranya juga. gitu. Tiap orang beda-beda juga pastinya. Nyamannya di mana. Oke, lalu selain soal bahasa, terus soal apa lagi nih? Maksudnya dari prepare kan butuh lainnya juga ya. Mungkin dari segi pemilihan pemilihan sekolah, atau mungkin dari segi kesiapan dana segala macam seperti itu dalam waktu 1 tahun itu juga ya. Iya, langsung dari start ambil tes bahasa, langsung itu nanti prosesnya akan jalan Paralel ya? terus ya, jalan terus. Nanti habis ini selesai, proses selanjutnya kayak. Selama proses itu dalam setahun itu ada mengalami kesulitan nggak? Atau sempat kayak wah kok sulit ya atau apa gitu? Sulit sih, Atau excited aja? dua-duanya kayaknya. Iya bener. Tapi tetap nggak berhenti berjuang lah ya. Enggak dong. Oke, sip. Tapi bener ini ya, udah sehati ya. Maksudnya dalam berpasangan gitu, satu mau ke Kanada, satunya ternyata mau ke Aussie, enggak kan ya? Atau satunya mau tetap di Indonesia gitu. Gimana? Kak Alif gimana nih? Enggak juga sih. Waktu awal-awal aku kan sebagai perawat nih. Oh ya, diceritain dulu dong, Oh iya. backgroundnya apa? Background saya perawat dekat di mic-nya. salah satu rumah sakit swasta di Semarang. Nah, setelah itu saya pengen daftarnya ke UAE. UAE sudah Oh, daftar, oke. tapi masih gagal. Tapi dari situ barulah muncul pikiran kalau ke Kanada gimana kayak gitu dari istri. Prefernya ke Kanada, tapi saya belum mau ke Kanada dulu nih. Soalnya kalau ke Kanada kan istri kuliah, saya harus apply kerja lagi. Tapi kalau oke. di Timur Tengah, aku bisa langsung apply dari rumah. Oh, sambil- apply-nya di bidang yang sama? Iya, di perawat. Oke, jadi Kak Alif ini, teman-teman, Kak Alif ini background-nya perawat. Iya. Sudah berapa lama Kak Alif jadi perawat dan boleh tahu kerja di mana? Kerjanya di RSI Sultan Agung, Semarang. Oh ya, mereka dari Semarang ya guys. Semarang. Oke, udah berapa lama jadi perawat? Almost 3 tahun. Almost 3 tahun, dan memang bidang pendidikannya juga Iya. keperawatan ya? Iya. Oke, nah perawat bagus tuh nanti di Kanada. High demand job guys. Ya, jadi Kak Alif backgroundnya perawat. Iya. Nah Kak Isyah ini desain ya, interior design ininya gitu. Seorang guru. Oke, nah di antara kalian nih pasti ada kira-kira kalau misalnya soal keinginan itu kan dari berdua udah discuss dan udah match. Iya. Kalau dari keluarga besar, gimana tanggapannya mereka? Mungkin dari Kak Aisyah dulu nih. Kalau keluarga besar ya pasti pertamanya kaget.
kaget. Shock lah. Iya, shock. Jauh banget Jauh gitu kan. banget, anak cewek pula ya Bener. kan. Jauh banget, tapi habis itu mulai dijelasin, diceritain kenapa mau ke sana, terus apa tujuannya, terus lama-lama ya udahlah, oke kayak gitu. Menyerah karena kalian terlalu Terlalu tidak berhenti ini berjuang gitu tuh gimana sih? Tekadnya kuat. Tekadnya kuat bener. Kalau boleh tahu Kak Aisyah anak keberapa? aku anak terakhir, anak ketiga. Anak terakhir loh guys. Wah, pergi. Dan cewek sendiri atau gimana? Cewek sendiri. Anak terakhir cewek sendiri. Wow. Luar biasa. Itu padahal kalau di kita maksudnya di budaya Jawa itu kan biasanya yang nggak boleh jauh dari orang tua gitu kan? Iya nggak? Ini gimana sih cara meyakinkan orang tua? Ya diobrolin aja sih, diobrolin kayak apa nanti kayak ini kita mentingin masa depan juga. Walau apa nggak terlepas kita pengen nyenengin orang tua kan pastinya. Ya pasti nanti membuat bangga papa mamanya Aisyah ya. Nah, kalau dari Kak Alif? Kalau dari aku gimana ya? Orang tua saya tuh dari waktu sekolah ya biarin aku mau pengen sekolah di mana, jadi Membebaskan. membebaskan. Oke. Udah biasa jauh juga, terus kan saya aslinya Jepara, udah tinggal di Semarang dan, Oh, iya dan ya. udah biasa merantau. Kalau si ini istri saya kan Dari dulu di baru rumah nih, terus ya. dari dulu di Semarang, terus habis itu ke Kanada lebih shock sih. Lebih shock lagi ya. Tapi kalau Kak Alif nih anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Cowok, cewek atau apa? Aku ada 2 adik cewek. Oh, jadi cowok sendiri. Iya. Wih, satunya cewek sendiri, satunya cowok sendiri. What a good combination nih. Ya berarti kalau dalam keluarga nih berarti sama-sama sebenarnya dieman ya kalau orang Jawa bilang ya. Ini cewek sendiri, kecil sendiri berangkat, cewek sendiri. Ini cowok sendiri yang nomor 1 istilahnya harapan orang tua kan, iya kan, luar biasa banget nih. Oke, nah kalau boleh tahu juga nih, kira-kira kan dari segi keinginan tadi udah dibahas, lalu ini sekarang kita bicara kalau misalnya nanti nih udah sampai Kanada kan ceritanya nih mau terbang kan ke Kanada. Nah, ceritanya apa sih yang kalian harapin gitu? Dan nanti kalau udah stay di sana gitu. Ya berharapnya itu lancar, walaupun kita kan pasti berekspektasi, tapi ya pastinya yang diharapkan banget itu ya semoga lancar-lancar aja perjalanan dari kuliahnya, dari kehidupannya di sana, gimana kita nanti Survive cari ya. teman, cari teman, survive kayak gitu-gitu aja sih Pak. Oke, kalau Kak Alif kurang lebih sama atau mungkin dia punya apa sih keinginan apa kayak secara kita tahu di sana juga high demand tuh untuk nurse ya. Iya. Kalau aku waktu awal kan pengennya ke Arab, daerah Arab sana. Nah itu high demand-nya buat perawat juga kayaknya langsung kerja. Kalau di Kanada challenge-nya lebih tinggi lagi, soalnya harus sertifikat lagi, sertifikasi harus license ya. license-nya harus ada, terus harus kuliah lagi gitu. Iya Nanti sih. gantian, planningnya gantian. Jadi panjang ya gitu jalannya gitu. Tapi semangat lah, pasti kalian bisa. Buktinya aja kalian udah berjuang selama 1 tahun ini kan gitu. Ini hari-hari dimana tiba nih pas hari kalian udah mau berangkat momennya. Karena aku masih inget betul loh waktu setahun yang lalu ya, tahun kemarin nih mereka itu datang lalu tanya nih konsultasi nih gimana gini-gini kita pengen kesana gini-gini. Itu tuh nggak nyangka juga ya. Soalnya habis kalian konsultasi kan kalian ada sempat kayaknya apa sih belum kontak lagi kan. Nah mungkin kalian lagi diskusi gitu kan, terus itu baru balik lagi baru ngomong mau di sini, langsung tentuin waktu itu aku mau di Hambar gitu. Ambil jurusan ini gitu. Iya, karena ya memang di Kanada kan memang pilihan college, pilihan program, university itu kan banyak banget. Iya. Jadi pasti sebelum kita nentuin accept the offer, kita pilih juga yang kita udah apply. Iya benar-benar.
Oke. Dan kesan pesannya pakai S gimana nih? Mau tanya sekarang. kenal dari awal yang kita nggak kenal sama sekali, bisa jadi kenal, bisa jadi teman juga, jadi keluarga gitu. Jadi mungkin boleh sedikit share lah kesan-kesannya terhadap EOS apa? Ya senang banget ya, karena dari awal juga dari awal konsul itu udah friendly banget, udah fast respon banget, itu yang bikin kita jadi seneng karena kan kita itu milih kuliah di negeri orang dan jauh banget, pasti kita pengen di Infoin sedetail mungkin ya? iya, diinfoin sedetail mungkin, kita pengen di guide juga cara step-stepnya kayak gimana. Dan waktu itu aku dan suami ya seneng banget sih dibantu sama EOS. Aduh, thank you ya. Aku juga seneng nih, kita juga seneng bisa kalian bisa istilahnya menggapai impian udah langsung tinggal mau berangkat aja, benar-benar sesuai yang diharapkan lah, kayak gitu. Gitu. Mungkin ada pesan-kesan buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk ini, ya kayak kalian lah, istilahnya kayak flashback ke kalian 1 tahun kemarin nih, kan ada nih yang misalnya baru mau mulai atau baru di tengah-tengah berjuang, entah itu either buat tes Englishnya atau cari programnya atau mungkin dari siapin finansialnya gitu. Dari Kak Aisyah sendiri apa yang mau disampaikan ke mereka? Ya waktu itu ya, kalau flashback cuma bisa pesennya ya tetap semangat aja. Memang stepnya itu panjang, jadi kalau misalnya itu ya harus memang dipersiapin dari awal, persiapan dan mentalnya itu sih pasti. Mental ya? Iya sih, benar banget. Iya, apalagi keluarga kalau belum mendukung gitu ya, waktu itu ya, beratnya di situ. Oke, kalau dari Kak Alif nih, sebagai selaku, berarti kan Kak Alif kan pasangan Kak Aisyah nih, maksudnya harus istilahnya totally agree juga kan, maksudnya tadinya kan ada keinginan ke negara lain gitu, akhirnya kan bisa belok juga ke Kanada nih, berarti kan keinginannya tekadnya kuat di Kak Aisyah nih berarti nih. Kan? Kelihatan ya. Iya. Jadi maksudnya gimana, selaku sebagai pasangan menemani selalu kan, juga mensupport, juga mempersiapkan juga tentunya pastinya untuk bisa siap nanti sampai di sana gitu-gitu. Kira-kira ada tips mungkin yang mau sampaikan ke teman-teman? Tipsnya kalau berpasangan sih pasti diskusi lah, ngobrol terus tiap hari, dilihat plus minusnya apa. Terus sebelumnya juga aku waktu misalnya proses apply, aku udah keterima di salah satu perusahaan tambang di Arab Saudi. Wow, Tapi seriously? serius, Wow, Tapi- itu dilepas semua? iya, soalnya Wow, jadi Kak Alif nih guys udah diterima gitu di perusahaannya juga nggak main-main ya, perusahaan tambang ya, Iya. di Arab Saudi gitu, langsung kerja paling pula. gede lah. Wow, Nah, tapi itu dilepas guys. istri itu lebih apa ya? Aku seneng kalau orang itu ada tujuan buat belajar nambah ilmu. Jadi istilahnya upgrade ke yang lebih baik ya. Istri masih belum ada tanggungan dan Oh iya. masih bisa Masih pasangan muda ini. Jadi ya udah belajar dulu lah supaya banyak nanti rezeki Ada yang mengatur. Ada yang ngatur. Iya, aku juga percaya itulah kalau itu. Oke, jadi kayak gitu ya kurang Iya. lebihnya ya. Prinsip hidupnya pokoknya happy wife, happy life. Oh, happy wife, happy life. Wah, buat kalian yang nonton nih guys. Buat kalian para suami nih yang nonton ya, terutama ya. Utamakan istri nih. Pokoknya kalau udah satu pemikiran pasti lancar lah. Iya, istilahnya harus seia sekata dulu lah ya. Kalau dari internalnya udah seia sekata, mau dibawa kemana aja oke lah, kan pasti enak gitu. Apalagi berangkatnya itu kalau yang udah berkeluarga gitu kan. Iya, buat yang udah berkeluarga ya. Jangan yang satu niat banget, yang satu enggak mau terus gimana gitu kan, ya pusing. Tapi kalau dari Kak Alif ada prepare khusus nggak, kayak mungkin bahasanya atau apa gitu kan? Secara nanti bakal sehari-hari pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di yang mungkin di Arab, Kak Alif pakai apa? Bahasa Inggris juga atau? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Jadi memang udah oke bahasa Inggrisnya. Ya lumayan. Lumayan. Ya belum pernah tes. Pernah
tes Duolingo tapi nilainya nggak sebagus ini. Oke, nanti diajarin lah ya. Iya. So, seiring kalau udah stay sana pasti bisa lah nanti ikutin pelan-pelan gitu. Oke deh. Oke, ada lagi? Apa lagi yang mau disampaikan nggak? Tetap semangat aja. Mungkin saya sama istri saya jalannya kemarin lancar aja, nggak di reviews, tapi di balik semua itu banyaklah perdebatan. Oh Kayak ya, gitu buat kita kan nggak tahu internalnya seperti apa, kesulitan apa, setiap orang tuh kan beda-beda. ya, macam-macam masalahnya. Intinya tetap semangat aja Tetap gitu. semangat. Pasti bisa kok ke sana. Oke, sip. Banyak jalan, bisa Wes, lewat Abu Cahyo. Dhabi, lewat Jepang gitu. Oke. Apa nih? Pesawatnya. Pesawat ya, oke. Oke, ngomong-ngomong besok flight jam berapa nih? Flight jam 3 sore. Jam 3 sore. Transit di mana aja? Kita transit di Singapura sama Abu Dhabi. Oh, 2 kali ya? Singapura sama Abu Dhabi. Oke deh, safe flight ya buat besok ya. Thank you. Oke, Pak, selamat menempuh hidup baru nih. Gua menempuh hidup barunya bukan merit ya, menempuh hidup barunya di Kanada nanti. Dan keep in contact pastinya karena di EOS nggak cuma sekedar istilahnya kita berangkatin student, bantu student, no, karena kita ada komunitas juga. Seperti mereka juga nanti join dengan komunitas yang ada dan itu pasti akan terbantu juga untuk di sananya. Ya nggak sih? Kalau pakai EOS pokoknya dari awal misalnya udah keterima langsung diarahin nih dari awal mau prepare mau berangkat apa sampai di sana mau ngapain ada lah semua. Oke. Oke. Iya, benar. Oke, thanks a lot ya. Yeah. Safe flight besok. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe ya. Bye. Akhirnya sampai juga. Di Toronto. Bye. Thank you. Thank you, EOS.